Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini mungkin dari hal yang akan gue sampaikan ada beberapa pendapat yang mungkin sepakat, tidak sepakat. Gue ingin membahas terkait dengan Bruno Fernandes yang musim ini untuk pertama kalinya menjabat sebagai kapten Manchester United. Dan dari sejauh ini yang gue lihat, Bruno Fernandes menjalankan perannya dengan cukup bagus. Dan gue juga melihat kalau dari skuad Manchester United yang ada, bahwa Bruno Fernandes inilah yang terbaik untuk posisi kapten. Artinya skuad yang ada saat ini di Manchester United dari personel-personel yang ada. Tentu saja tidak mungkin sebuah skuad, sebuah tim tanpa seorang kapten ya. Dan di musim lalu kapten ini kan dijabat oleh Harry Maguire. Ole Gunnar Solskjaer di salah satu interviewnya menjelaskan kalau memang tidak banyak pemain yang bersedia untuk menjadi kapten, sehingga Harry Maguire lah yang ditunjuk. Dan di musim lalu Harry Maguire tampil tidak cukup sering karena Erik ten Hag nampak memiliki rencana kepada pemain yang didatangkan dengan harga cukup tinggi dari Leicester. Karena memang sebelumnya performanya jeblok ya menurut gua. Tapi treatment dari Erik ten Hag ternyata berhasil musim ini. Bagaimana Harry Maguire bisa tampil bagus. Dan setelah dicopotnya ban kapten dari Harry Maguire dan transfer ke Bruno Fernandes, sesuatu hal yang menurut gua juga sebenarnya tidak lazim terjadi dalam sebuah klub. Tapi apa yang diputuskan oleh Erik ten Hag itu menurut gua berhasil. Bruno Fernandes yang menurut gue ketika menghadapi Liverpool, Manchester United menyingkirkan Liverpool, menunjukkan kapasitasnya sebagai inspirasi di atas lapangan. Sebagai kapten, dia mampu memberikan contoh kepada rekan-rekannya di atas lapangan bagaimana harus berjuang di atas lapangan demi hasil yang maksimal untuk klub, untuk skuad. Bruno Fernandes di paruh akhir pertandingan tampil sebagai center back. Dan dia bisa memerankan posisi tersebut dengan bagus. Memang di beberapa kesempatan, salah satunya setelah pertandingan itu Bruno Fernandes menjelaskan kalau pada saat masih masih akademi, masih junior banget, dia pernah bermain sebagai center back. Dan gue nggak tahu apakah itu ada korelasinya. Gue menilai kemarin penampilan Bruno Fernandes cukup oke setelah ditampilkan atau diturunkan, dirubah posisinya oleh Erik ten Hag sebagai center back. Nah, yang menarik juga ada beberapa hal ya setelah pertandingan yang menurut gue menunjukkan sisi leadership dari seorang Bruno Fernandes, di mana dia juga bisa membawa karakter tersendiri dan juga memberikan karakter tersebut atau pengaruh ya dari karakter tersebut ke rekan-rekannya di atas lapangan. Ini salah satu contohnya. Ini adalah ketika Amad Diallo mencetak gol. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Ini ada yang menarik. Bagaimana Garnacho yang ingin merayakan gol, tapi dia berhenti, dia melihat Bruno Fernandes dan dia merayakan bersama dengan sang kapten. Ini menunjukkan adanya respect dari Garnacho kepada sang kapten. Dan Bruno Fernandes juga yang mengapresiasi kinerja dari Garnacho, terutama dalam gol dari Amad Diallo. Tentu saja Amad Diallo yang mencetak gol, tapi Garnacho yang memberikan assist. Dan Garnacho juga ada sumbangsi yang sangat besar sepanjang pertandingan. Dan Bruno Fernandes tahu hal tersebut sehingga dia memilih untuk merayakannya bersama Garnacho, di mana sebagian besar pemain Manchester United tentu saja pergi ke arah Amad Diallo. Itu saja tidak, ternyata bagaimana ketika ini mental dari Bruno Fernandes ketika Rashford gagal. Ini adalah peluang di menit-menit terakhir. Nampak sangat terpukul sekali Marcus Rashford karena tahu ya kalau itu gol bisa sangat menentukan. Ketika Rashford sedang sangat terpukul ya, sangat kesal sekali, mungkin juga kecewa
Dan supaya dia tidak down di atas lapangan, lihat siapa yang datang mendekati Marcus Rashford. Bruno Fernandes, dan di belakangnya ada Scott McTominay memberikan dukungan, bukan cacian, di mana sebagian banyak fans mungkin justru memberikan ya wajar sih ya meluapkan kekesalan kepada Rashford, tapi tidak dengan Bruno Fernandes. Dia tahu, pastinya semua juga tahu kalau itu gol maka Manchester United menang. Tapi apa yang terjadi, dia justru datang menyemangati Marcus Rashford yang akhirnya di babak perpanjangan waktu Marcus Rashford juga mencetak gol, bahkan gol yang krusial karena menjadi penyama kedudukan setelah sebelumnya tertinggal oleh Liverpool. Yang menarik lagi dari pertandingan menghadapi Liverpool terkait dengan leadership adalah ini. Bagaimana wawancara Bruno Fernandes dengan MUTV. Dia ini menjelaskan ya bagaimana di 15 menit terakhir tidak ada yang berbicara mengenai situasi di atas lapangan, di mana Anthony dan juga Amad Diallo yang masuk nih memberikan perubahan yang besar di atas lapangan. Anthony membuat banyak usaha yang bagus dengan bermain juga sebagai back kiri untuk membantu kita. Lalu bagaimana Victor Lindelof disebutkan oleh Bruno Fernandes ini sudah sangat lelah karena Victor Lindelof memberikan segalanya untuk kita di atas lapangan. Lalu juga bagaimana Bruno Fernandes ini juga memuji Aza atau Aaron Wan-Bissaka karena Johnny Evans ini cedera kemarin sehari sebelumnya ya. Dan dinilai Aaron Wan-Bissaka ini memberikan effort atau usaha untuk bermain hari ini karena sebenarnya dia ini masih belum siap ya untuk bermain, terutama untuk bermain dari awal dan mungkin juga di posisi bek kiri, tapi dia memberikan usaha yang luar biasa untuk membantu kita dari awal pertandingan. Karena ya kita tentu saja kita tidak bisa menambah banyak pemain untuk lebih berjibaku, kurang lebih demikian di atas lapangan. Lalu dipuji oleh wartawan dari MUTV. Disebutkan, Anda adalah kapten yang bagus di atas lapangan, kapten yang baik di atas lapangan, yang memberikan semua orang itu pujian, memberikan pujian kepada semua orang. Dan jadi saya juga akan memberikan hal yang sama kepada Anda, kepada Bruno Fernandes ya. Anda ini selalu tersedia untuk tim ini. Anda selalu memberikan segalanya di atas lapangan yang fisik Anda bisa berikan. Dan Anda selalu diapresiasi, ini penting, diapresiasi dari fans di banyak sudut di dalam stadion. Ya, fans di dalam stadion sangat-sangat suportif kepada Bruno Fernandes. Gua alami itu ya, beda dengan fans di tempat lain. Dan saya ingin Anda tahu bagaimana Anda ini dicintai oleh fans di tribun. Iya, itu gue juga rasakan, betul. Ya, mungkin beda dengan fans di tempat lain. Dan ya, Bruno membalas, saya mengapresiasi apa yang Anda katakan, dan Anda membuat saya agak sedikit emosional karena hari ini Anda tahu ada momen-momen bagus dan juga ada momen-momen yang tidak bagus, tapi saya selalu berada di sana untuk mereka. Terima kasih. Itu yang dikatakan oleh Bruno Fernandes. Jadi bagaimana reporter dari MUTV ini mengapresiasi balik Bruno Fernandes yang banyak mengapresiasi rekannya. Gua di video ini juga ingin memberikan apresiasi kepada Bruno Fernandes, di mana tadi bukan hanya sebagai kapten ya, tapi bagaimana Bruno Fernandes yang raihannya, statistiknya musim ini luar biasa. Gua ambil dari United District. Bagaimana dibandingkan dengan gelandang-gelandang lain di Premier League, loh ya. Musim ini progressive passingnya nomor 1, true passnya nomor 1, X axisnya juga nomor 1,
umpan paling banyak di area penalti juga nomor 1. Ini banyak terkait dengan umpan ya, progressive passing, passing yang true passing, lalu juga X assist dan juga passing di dalam area penalti. Dan ini kalau dikatakan Bruno egois, ini angka passing semua loh. Kalau egois itu nggak pakai passing menurut gue. Ini dia nih menyediakan ke pemain lainnya passing dengan dengan kategori yang bermacam-macam. Dan gue heran kalau sampai ada yang mengatakan tetap mengatakan Bruno egois. Ya itu menurut gue sangat subjektif ya, karena objektifnya dari sisi angka tidak demikian sayangnya. Dan Bruno Fernandes juga dipuji oleh Pep Guardiola. Pep Guardiola ini mengatakan kalau Bruno Fernandes ini pemain yang luar biasa, khususnya konsistensi dalam permainan di setiap pertandingan, dan saya mengagumi banyak Bruno Fernandes. Dia adalah seorang pemain yang ketika dia memiliki bola, ada hal yang akan terjadi, dan bagaimana hubungan dengan pemain di depan. Apa yang bisa saya katakan? Pemain yang sangat-sangat penting ya. Dan selalu gue katakan Bruno Fernandes akan lebih baik ketika dimainkan di lini depan ya, artinya di belakang striker, di lini serang. Bruno Fernandes pun juga mengapresiasi balik apa yang dikatakan oleh Pep Guardiola dengan mengatakan ya, pujian yang diterima ini bukan sembarangan, karena Pep Guardiola ini merupakan salah satu pelatih terbaik di dunia. Ya sepakat gue, ketika seorang Pep Guardiola memuji, ini berarti bobotnya juga sangat tinggi. Dibandingkan mungkin ada komentar-komentar miring dari ya yang artinya ketika Pep Guardiola sampai memuji itu berarti memang betul-betul luar biasa, intinya di situ ya. Bruno Fernandes leadershipnya menurut gue dari musim terakhir dari Ole Gunnar Solskjaer ada hal yang menyentuh gue ya. Ketika kalah di Watford di akhir pertandingan, bagaimana Bruno Fernandes yang menghampiri away end, mendampingi Ole Gunnar Solskjaer dengan memberikan gestur yang bertanggung jawab bukan Ole Gunnar Solskjaer tapi semuanya. Namun ya nasi sudah jadi bubur pada saat itu. Ada banyak pemain, memang situasi dressing room sudah tidak kondusif lagi. Dan Bruno seakan-akan ingin mengkomunikasikan hal itu kepada away end, pada fans di atas lapangan, bahwa ya ini bukan hanya tanggung jawab Ole Gunnar Solskjaer, tapi bagaimana pemain pun juga memiliki kontribusi di penampilan yang buruk pada saat itu. Dan ini bukan hal yang mudah tentu saja ya, karena gue pernah hadir di beberapa pertandingan away Manchester United yang kebetulan tidak menang ya. Dan ketika kekalahan itu memang tidak banyak pemain yang berani menghampiri away end, supporter away, untuk menyapa, untuk memberikan gestur terima kasih. Tidak banyak lah. Bahkan contoh ketika di Anfield kalah telak musim lalu, sampai harus didorong semuanya oleh Steve McLaren. Walaupun gue juga lihat ada beberapa pemain yang secara otomatis langsung datang ke away end. Bruno Fernandes salah satunya. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang benar. Yes, gue tahu sebagai kapten, Ole Gunnar Solskjaer pun pernah mengatakan kalau Bruno harus lebih mengatur sisi emosionalnya. Kadang dia juga terbawa ya, karena dia mungkin sangat menyatu sekali dengan situasi di atas lapangan. Tapi tetap menurut gue ya dia merupakan sosok yang istimewa di atas lapangan. Menurut gue demikian. Bruno Fernandes pun juga mengatakan baru-baru ini, yang gue kutip dari Fabrizio Romano, dia mengatakan kalau saya ingin tetap stay di sini, saya ingin menjadi bagian dari sebuah project. Saya telah memiliki pertemuan dengan pemilik yang baru. Oh wow. Dan mereka ingin bertemu dengan para pemain, dan itu sudah dilakukan secara individu. Wow, jadi inilah Bruno Fernandes, di mana dia mewakili rekan-rekannya menemui pemilik baru, Sir Jim Ratcliffe ya. Dan ini merupakan salah satu tugas dari seorang pemimpin sih. Di mana pemilik memang ya, tapi bagaimana pemain juga memiliki representatif atau perwakilan sendiri, dalam hal ini adalah kapten, dan Bruno lah yang pertama kali berbicara sebelum akhirnya secara individu pun ditemui juga oleh pemilik yang baru. Bruno Fernandes di kesempatan lain juga mengatakan
tentang permainan ya. Orang-orang sering sekali kadang-kadang ini memiliki ide kalau pemain ini harus bisa melakukan apa yang pemain lain lakukan. Jadi semua pemain harus bisa melakukan apa pemain lain lakukan, yang sering dibanding-bandingkan dan disama-samakan. Bruno mengatakan tidak, kita memiliki karakter yang spesifik yang bisa membedakan kita sebagai pemain dan membuat kita ini lebih bagus dari apa yang kita lakukan. Orang-orang harus mengerti kalau kita ini juga meningkatkan kualitas pemain yang lainnya di sisi kita. Ya, intinya tidak bisa disamakan ya pemain lain dan pemain satu dan pemain lain karena mereka punya gaya permainan yang berbeda, karakter yang berbeda, dan gue menilai Bruno Fernandes ini memiliki karakter yang sangat luar biasa dari sisi teknis maupun non teknis. Bahkan menurut gue ya secara dengan amatiran, Bruno ini adalah pemain terbaik yang didatangkan setelah era Sir Alex Ferguson sampai dengan sejauh ini. Kalau dilihat bagaimana konsistensi Bruno Fernandes ya, dari musim pertama dihadirkan sampai dengan musim ini, gue tidak bisa membayangkan Manchester United tanpa seorang Bruno Fernandes. Dan memang kehadiran Bruno Fernandes gue ingat betul yang dihadirkan di tengah musim dari Sporting, dan pada situ membuat gue happy karena gue juga mengikuti dia di Sporting. Langsung memberikan impact di atas lapangan, terutama di posisi gelandang serang tengah. Dan ini berkelanjutan sampai dengan sekarang. Bruno termasuk di antara pemain yang paling banyak tersedia, artinya jarang absen. Ini membuktikan bahwasanya memang dia punya fisik yang bagus. Selain itu dia juga punya karakter yang bagus. Beberapa pertandingan yang lalu Erik ten Hag menjelaskan kalau sebenarnya Bruno ini masih dalam rasa sakit, tapi dia menahannya dan dia ingin ikut memberikan kontribusi berupa permainan di atas lapangan. Dan ini membuktikan bahwa ya itu tadi, Bruno punya karakter pantang menyerah, di mana hal ini menurut gua spesial di Manchester United karena dari informasi lainnya yang gue dapatkan juga dari sosial media dan lain-lain, banyak sekali pemain juga yang ketika ada hambatan sedikit menolak untuk diturunkan, ada kena benturan sedikit menolak untuk bermain, tapi tidak dengan Bruno Fernandes. Jadi menurut gue karakter ini penting, dan kalau memang salah satu tugas dari Erik ten Hag adalah mengembalikan karakter klub Manchester United untuk diterapkan atau diimplementasikan oleh para pemainnya ya secara kolektif, menurut gue salah satu contohnya adalah Bruno Fernandes bagi pemain-pemain lain di tim Manchester United yang tentu saja bermacam-macam ya. Kurang lebih demikian Bruno Fernandes yang menurut gue selain our Portugis Magnifico, he is also our Captain Magnifico. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.